Teman-teman, pernahkah kalian mendengar bahwa biaya untuk membeli project management tools tidaklah murah? Oleh karena itu, yuk kita menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola project dengan mudah. Kita tidak harus mengeluarkan biaya kembali, tapi kita bisa menggunakan tools dan rumus yang ada untuk mengelola project sehingga tidak ribet dan pusing. Jangan lewatkan tips-tips berikut ini. Pertama-tama, teman-teman bisa membuat nomor ya, alias nomor pekerjaan. Nah, untuk biar cepat, teman-teman ya, bisa menggunakan sequence kayak gini. Misalkan ada 20 ya. Jadi dia akan membuat nomor urut 1 sama dengan 20. Nah, gini ya. Tapi kalau emang tidak ada karena baru saja itu dirilis rumus ya, adanya di versi 2021 dan 365, teman-teman bisa menggunakan home dan di sini nih ada namanya adalah series ya. Tapi saya ulang lagi teman-teman ya. Teman-teman tulis dulu angka 1 kayak gini, lalu klik lagi satunya dan teman-teman kliklah series. Jadi dia mengambil contoh dari sini. Nah, kalau kita klik rows maka dia akan ke kanan. Nah, kita klik column biar ke bawah. Nah, linear ini penambahan teman-teman. Nah, step value ini penambahannya berapa? 1, 1, 1 ya. Tapi kan harus ada ujungnya kan? Tulislah 20. Nah, klik OK. Jadi nomor ya. Nah, setelah itu teman-teman, berilah tes alias pekerjaannya apa dan juga tes kategori ya. Jadi biar ada kategorinya apa gitu ya. Dan setelah itu teman-teman bisa tulisin namanya adalah penanggung jawab. Lalu teman-teman boleh tulisin di sini status ya. Lalu teman-teman progress, and boleh tulis komen atau penjelasan ya. Komen boleh kayak gini. Nah, kita boleh blok seperti ini. Dan kalau mau warna cerah bisa, tapi fontnya harus gelap. Nah, saya akan font yang warna gelap aja. Yes, mungkin biru lebih nice. And ini putih. Dan kita align center and align middle ya. Dan di bold. Oke. Teman-teman, statusnya kan bisa kita tulis not started ya. Atau malah diganti jadi ongoing atau completed gitu. Nah, takutnya cara penulisannya tidak seragam gitu teman-teman ya, gitu. Gimana cara agar bisa seragam? Kita pakai drop down list teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman silahkan klik di salah satu cell dan kita bisa klik data. Di sini teman-teman ada namanya adalah data validation. What is data validation? Untuk memastikan bahwa datanya valid atau benar. Nah, di sini teman-teman ya, setting ini teman-teman kita klik di bawah low, ada any value, ada whole number untuk angka bulat 1, 2, 3 atau desimal untuk 1,2, 3,4 kayak gitu ya. Tapi yang paling tepat adalah list teman-teman. Nah, list. Di sini teman-teman boleh tulis sini nih. Statusnya adalah not started ya, alias belum dimulai. Koma teman-teman tulisin di sini adalah ongoing ya, alias lagi berjalan, dan terakhir completed ya. Nah, bila seandainya tidak bisa, teman-teman lihat separator selama ini pakai apa. Jangan-jangan pakai titik koma kayak ini ya. Jadi perhatikan teman-teman pemisahnya ini. Jadi tidak mesti dengan koma, tapi bisa juga dengan titik koma. Kalau sudah, teman-teman silakan klik OK. Nah, di sini ya. Jadi gak akan muncul kalau kita klik sel yang lain. Tapi kalau kita klik di sini akan muncul completed misalkan ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan lagi di sel di bawahnya, tidak perlu ngulang dari awal. Cukup copy aja di blok sini dan Ctrl paste, Ctrl V gitu. Jadi misalkan ini completed nih. Ini misalkan ongoing, ini juga ongoing, yes. Ini juga ongoing, yes. Sisanya kita bisa ganti dengan not started, copy, bawa copy dan di blok Ctrl V. Jadi untuk paste segini teman-teman ya. Nah,
Tapi kan kita harus ini ya, biar berwarna, teman-teman. Kita pakai ini lagi, teman-teman. Kita pakai home and conditional formattings. Di sini, teman-teman, ya, highlight cell rules kita pilih equal to. Equal to kalau teman-teman tertulisnya di sini adalah misalkan not started, yes. Teman-teman klik di bawah sini and custom format. Yes. Di sini field-nya adalah misalkan abu-abu. Yes, kayak gini nih. Lalu klik OK dan OK. Nah, karena tadi baru di satu sel, nah kita kalau untuk seandainya kita ingin perbaiki, klik sini lagi aja, manage rules. Nah, lihat, klik di sini, apply itunya kita ganti ya. And kita blok dari atas ke bawah atau bawah ke atas, intinya adalah kita perbaiki ya. Klik apply, klik OK. Tuh, jadi ngefek ke bawah. Nah, ini juga sama, kita akan di blok ulang. Lalu conditional formatting, lalu text that contain ya. Kita ganti menjadi ongoing ya. Ongoing ya. Ongoing kita kasih misalkan custom format, fill-nya kita ganti warna ini nih. Warna kuning, yes. Atau kuning ini, yes. Klik OK. Klik OK. Dan sekali lagi conditional formattings, highlight cell rules equal to, and kita pilih completed. Nah, yang ini kita klik custom format, kita pilih hijau seperti ini. Oke. Kalau seandainya ini menjadi ongoing, jadi kuning. Kalau seandainya completed, jadi hijau seperti ini, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ada progress ya. Tentunya kalau completed 100% dong. Oke. Nah, tapi ini by default teman-teman number. Jadi teman-teman blok ke sini, di blok dulu, dan teman-teman ke sini nih, kasih persen. Nah, tapi kalau mau detail, klik ini ya nih, teman-teman. Klik percentage, decimal place-nya dihilangkan jadi 0, klik OK. Di sini teman-teman ya, tentunya 100% dong ya nggak sih? Jadi kayak gitu. Nah, kalau ongoing bisa 90, bisa 80, bisa 50%. Dan tentunya kalau not started, nah 0% dong ya nggak? Di copy and di paste sini, oke? Dan kita judulnya bisa copy dulu and paste di sini. Lalu delete pakai keyboard. Nah, buat apa? Di sini kita bikin sama dengan average, buka kurung, blok dari bawah ke atas atau boleh dari atas ke bawah. Intinya adalah progresnya baru 26% ya. Dan kita bisa tulis di sini progress overall of project. Berarti baru 26%. Dan boleh kita klik sebelah sini, yes, untuk kita lebih rapi ya. Dan teman-teman kalau seandainya kita mau kasih komen boleh diperlebar aja. Misalkan ongoing, perencanaan menyusun anggaran budgeting. Nah, kita boleh tulisin still discuss with finance division misalkan ya. Lalu ini konsep. Nah, still discuss with creative division gitu ya. Dan ini 50% apa? Materi iklan. Nah, oke, materi iklan. Apa kira-kira hambatan yang terjadi ketika menyusun materi iklan? Oke. Nah, boleh teman-teman tulis. Jadi, nah, biar lebih rapi, teman-teman klik view and grid line-nya dihilangkan, yes. Dan nomor juga sama, kita klik home and yes, rata tengah. Di sini boleh klik A-nya, insert ke bawah ke sini dan get. Dan ini 1 sampai dengan 3 boleh kita blok. Insert, yes. Jadi kita bisa tulisin judulnya di sini teman-teman ya. Nah, untuk biar rata nggak perlu kita klik merge and center gini, nggak perlu ya.
Nggak perlu. Cukup tulis di sini, teman-teman. Tulisin di sini tracker of work on ya, digital marketing, digital proses gitu ya. Gitu. Dan gini, kita tinggal blok sampai dengan ujung. Jadi blok dari B sampai dengan H. Dan teman-teman klik di sini nih, alignment. Teman-teman pilihlah di sini yang horizontal, center across selection. Jadi akan di tengah-tengah. Kayak gini tuh ya, di bold and diperbesar. Mengapa harus kayak gini? Biar kita tidak perlu merging ya. Kalau di merging tidak bisa di blok ini teman-teman. Contoh saya akan merging ya. Tuh. Bisa sih kayak gini. Cuma ketika klik C, kita ngeblok kayak gini nggak bisa tuh ya. Jadi misalnya ngeblok ke bawah sini nih, nggak bisa. Jadi saya kembalikan ke yang tadi. Jadi kalau teman-teman ngeblok kayak gini nih, nah bisa seperti itu ya teman-teman. Setelah kita menggunakan tracker pekerjaan, teman-teman bisa membuat untuk multi-step. Maksudnya adalah kalau seandainya teman-teman merekrut ya. Jadi daripada kita buat baru ya, kita nggak perlu klik di sini untuk sheet baru, nggak perlu ya. Saya delete aja, klik kanan and delete. Teman-teman cukup klik kanan, move or copy, yes. Lalu create a copy biar terduplikat, and klik move to end biar hasilnya di belakang. Klik OK. Dan teman-teman klik di sini adalah tulisin aja status. Status apa? Ganti depannya dengan employee status ya. Nah, di sini nomor udah oke. Task ganti dengan nama. Nah, yes. Task kategori kita bisa, dan penanggung jawab juga bisa kita delete. Oke, progress juga bisa delete. Nah, tapi di sini copy and yes. Lalu klik kanan lagi. Saya ulang lagi ya. Klik copy and insert copy cell ya. Nah, di sini apa maksudnya? Klik di baris kelima, klik kanan and insert yes. Buat apa teman-teman? Di sini teman-teman untuk nulisin rekrutmen ya. Jadi statusnya rekrutmen. Di sini teman-teman tulisin apa? Onboarding alias baru masuk ya. Bukan in tapi on ya. Lalu di sini ada namanya adalah apa ya? Statusnya adalah full work misalkan ya. Alias bekerja penuh ya. Nah, di sini biar rapi, teman-teman boleh di blok kayak gini, yes. And ya. Jadi gini, saya blok, saya tangan kiri saya klik control, di blok lagi bawahnya and blok lagi ya. Sambil control tidak saya lepas. Lalu merge and center, nah, biar seperti ini. Lalu di sini saya blok lagi, merge and center and oke ya. Status. Dan jangan lupa saya klik border, more border, saya akan klik yang tebal aja, and colornya saya ganti putih, and oke. Jadi lebih rapi teman-teman, yes. Di sini teman-teman bisa diisi nama. Contoh, teman-teman di sini saya sudah membuat namanya ya. Ini nama tentunya nama bohong-bohongan ya. Dan misalkan rekrutmennya udah komplit, onboardingnya adalah complete, full worknya udah komplit. Nah beda kalau dengan Lestari. Completed, statusnya ongoing, dan ini ongoing. Dan ini completed, ongoing, ini not started ya. Dan ini ongoing. Seperti ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya. Jangan lupa untuk mengganti judulnya ya. Contohnya adalah status of recruitment, yes, of employee. Kayak gini. Yes, dan kalau mau diperbesar juga boleh. Ya. Dan teman-teman kalau mengganti ini jangan dari sini ya, tapi dari kolom paling kiri ya. Karena tadi caranya adalah di blok dan klik sini and vertic, dan horizontalnya adalah center across selection. Oke. Dan teman-teman bisa dilihat ya. Lebih oke. Tapi kalau sekiranya teman-teman ingin dikasih border, boleh klik aja langsung kayak gini. Klik seperti ini. Yes. Oke. Nah, tapi kalau kurang suka, teman-teman boleh ganti lagi more border ya. Untuk garis ini boleh klik stylenya yang ini and arahkan ke tengah sini. Klik OK. Jadi tipis-tipis gitu ya. Dan kalau kita blok ini, kita kasih indent dikit ya, biar lebih rapi ya. Dan ini blok dari D sampai dengan F. Dan kita klik tengah-tengah sini, klik and drag sini. Yes. Dan kita align center. Yes, center seperti ini. Ya, tapi ke bawah masalahnya ini. Kita ulang lagi ya. Center across selection. Klik OK.
Dan jadi teman-teman ya, terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat action logs, yaitu catatan atas tindakan yang akan kita lakukan dan yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kita catat setiap tindakan agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi apa yang sudah, apa yang belum, ya. Dan kita akan lanjut, tidak perlu bikin baru, teman-teman. Silahkan klik kanan aja and move or copy. Nah, teman-teman pilih create a copy and move to end. Pilih OK. Dan teman-teman ya, employee status kita tulisin action log ya. Dan jangan lupa judulnya ya. Nah, ini memang di tengah, tapi kita kliknya bukan di tengah, tapi di kiri ya. Gitu. Karena kan dari kiri. Kita tulis action log. Of digital marketing projects. Nah, di sini teman-teman ya, oke. Bukan nama tapi action atau tindakan. Lalu di sini teman-teman kita akan delete 2 gini. Yes. Oke. Di sini juga kita akan copy and paste ya. Di sini teman-teman akan kita tulisin dengan namanya adalah penanggung jawab. Gitu. Dan kita delete aja ya teman-teman biar rapi. Kita akan penanggung jawab. Dan kita wrap text ke bawah. Dan kita tulisin statusnya ya. Nah, karena ini diisi nama orang, jadi kita blok di sini. And paste. Nah, kita akan isi delete sini. Tindakannya sekarang. Teman-teman, action ya. Ini sudah kita buat, cuma terlihat kurang rapih ya gitu. Biar rapi, teman-teman blok seperti ini and wrap text. Nah, dia akan ke bawah dan kita geser, yes. Dan kita akan blok ulang. Biar apa? Biar kita klik 2 kali di sini. Klik. Yes, jadi lebih rapi. Jadi klik di salah satu baris di sini, yes, atau di sini untuk biar menyesuaikan dengan isinya ya. Dan di sini juga sudah ada penanggung jawabnya dan klik 2 kali dan seperti ini di blok and tengah-tengah seperti ini. Jadi align middle, align center. Jadi ada penanggung jawab, ada action ya. Penanggung jawab boleh kita ganti dengan owner sebetulnya. Jadi owner pekerjaan. Nah, cuma ada yang belum, yaitu tanggal. Jadi kita klik insert and kita tulisin due date alias tanggalnya ya. Tanggalnya saya isi sekarang juga. Dan terlihat sudah ada tanggalnya ya. Jadi tanggal 1 Desember ini status complete. Dan ini kan kita ambil dari data validation dari sebelumnya dan emang perlu gitu ya. 2 Desember complete. Nah, untuk 4 Desember ongoing. 8 Desember not started ya. Jadi teman-teman semua ya, semua aktivitas dicatat seperti ini. Jadi kita bisa men-trace. Nah, sementara tracking tadi ya, ini adalah garis besarnya teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau kita mau lihat detail, ada namanya action logs untuk melihat secara detail. Contoh di sini apa yang terjadi di sini teman-teman bisa isi. Teman-teman terlihat ya, misalkan actionnya adalah brainstorming, content visual dan copywriting untuk tema diskon akhir tahun. Ownernya creative teams, due date-nya 1 Desember, statusnya adalah complete. Nah, komennya proses desain dimulai setelah konsep disetujuin. Lalu di sini optimisasi landing page, kecepatan loading, pendapat keyword, promo akhir tahun, SEO teams 2 Desember, complete, diperlukan review tambahan untuk UX and UI. Dan beberapa hal lagi bisa teman-teman baca sendiri, jadi kita bisa monitoring setiap action. Dan nanti ya, teman-teman action log ini akan ratusan baris. Karena ini seperti buku diary tentang project ya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk mengevaluasi sejauh mana project telah selesai dilaksanakan. Dan teman-teman ya, tidak semua tindakan ini berjalan sempurna. Ada juga yang bermasalah. Jadi kita state bahwa
ini itu masalah atau tidak. Nah, teman-teman klik insert aja. Teman-teman tulisin A atau I ya. Maksudnya apa? A itu action, I itu issue. Jadi, teman-teman klik di data, and di sini ada data validations. Teman-teman law-nya ganti list, action, issue. Klik OK. Misalkan ini adalah actions ya, copy ke bawah sini, yes, in action juga, yes. Nah, kita klik teman-teman di ini ya. Nanti kita rapikan kembali dan sekarang, nah di sini mungkin ada masalah issue barangkali ya. Ini issue itu adalah masalah teman-teman. Tapi di sini kenapa belum misalkan menjawab komentar dan pesan dari audiens di Instagram dan Facebook. Ini dependence, maksudnya dependence apa? Ada ketergantungan dari pihak lain, misalkan belum ada orangnya. Nah ya, jadi yang namanya dependent adalah kalau seandainya tindakan ini tidak bisa selesai kalau hal lain belum kita selesaikan, seperti itu. Jadi lebih baik kita ganti data validation, tambahkan dengan dependencies. Kita klik OK. Nah, dan kita copy ke bawah aja, yes teman-teman, kayak gini, and paste ya. Dia akan terpaste ini juga, drop down listnya juga. Dan kita ke home lagi, kita ke more border, kita beresin pakai stylenya, pakai yang titik-titik ini, tengahnya klik OK. Jadi lebih rapi. Di sini teman-teman ganti menjadi issues. Ini contoh doang ya teman-teman ya. Dan ini kita ganti dengan dependencies ya. Jadi di sini itu memang isunya karena ada ketergantungan dari pihak lain ya. Dan actionnya kurang tepat, ganti dengan descriptions. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi ini A, I, dan D. Selesai ya. Dan ini kalau ada masalah boleh kita angkat. Dan dependency ya kalau memang ketergantungan dari pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. Tadi udah kita belajar ada namanya actions, ada namanya issue, ada juga dependency alias ketergantungan. Nah dalam yang namanya project ada kan resiko ya. Contoh di sini awalnya kan menjawab pertanyaan nih. Ini contoh doang ya teman-teman. Jadi ini anggap saja tidak ada ya, anggap saja tidak ada kayak gini. Jadi saya mau ganti di sini adalah PIC untuk menjawab resign ya. Jadi kita mencatat kejadian di sini. Ini kan kita catatnya sebagai risiko teman-teman. Dan yang ini ya belum dilaksanakan karena bukan action teman-teman, tapi decision alias keputusan. Nah teman-teman untuk merubahnya coba di blok dulu seperti ini ya. Lalu kita ke data dan di sini ada namanya data validations. Nah, kita ganti menjadi risk and decision. Oke, kita lihat di sini kita ganti. Ternyata ngefek sampai sini juga. Nah, ya jadi sekaligus decisions and decision ya, karena baru keputusan teman-teman. Dan kita ganti dalam ilmu project management adalah RAID gitu ya. Jadi D-nya double. Risk untuk resiko, action, issue, decisions, and dependency. Teman-teman, kita akan jelaskan kembali ya. Jadi tadi kita ada namanya risiko. Apakah itu potensi kejadian atau kondisi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan proyek? Apa contohnya? Contohnya keterlambatan pasokan bahan. Jadi kalau ada event atau kejadian seperti ini, teman-teman tulisin di action log and remark risk. Dan selanjutnya ada juga action. Apakah tindakan adalah langkah-langkah spesifik yang diambil untuk menyelesaikan masalah, memanfaatkan peluang, atau menjalankan rencana proyek. Di sini contohnya menyewa vendor tambahan untuk mempercepat pengerjaan tugas ya, sehingga mudah gitu, itu actionnya. Tapi ada lagi issue. Apa issue? Hambatan nyata yang sedang terjadi dan memerlukan solusi segera agar proyek tidak terganggu. Jadi harus segera teman-teman. Apa contohnya? Kurangnya tenaga kerja untuk menyelesaikan milestone tepat waktu. Apa dependensi?
Ketergantungan adalah hubungan antara tugas, sumber daya, dan tim yang harus dikelola agar proyek berjalan lancar. Contohnya pengujian perangkat lunak bergantung pada selesainya pengembangan, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah decision. Apa decision? Ya, keputusan adalah hasil dari proses pengambilan pilihan untuk menyelesaikan masalah atau menentukan arah proyek. Jadi ada 5 hal, ya. Ada RAID, R-nya risk, A-nya action, I-nya issue, D-nya dependencies, 5-nya decision. Ini yang harus kita tulis dalam action logs, teman-teman. Biar lebih relate, saya update lagi description-nya, ya. Jadi yang dimaksud risk di sini potensi keterlambatan pengiriman materi promosi dari vendor. Ya, ini potensi, berarti belum terjadi. Lalu ada juga risk server untuk landing page sering mengalami downtime pada jam sibuk. Berarti ini sering itu berarti memang selama ini, jadi bukan pas di hari H, ya. Itu risk. Nah, lalu untuk actionnya menyiapkan konten cadangan untuk iklan yang performanya rendah. Ini action berarti untuk dilaksanakan, dan antara kalau kita lihat di sini adalah completed berarti sudah dong. Lalu penambahan grup iklan baru untuk audiens 25 sampai dengan 34. Ya, ini tindakan dan ongoing, teman-teman, ya, sedang berlangsung. Lalu issue kurangnya engagement pada konten media sosial Instagram. Jadi ini hal yang sedang terjadi dan harus segera diantisipasi. Lalu vendor video editing belum mengirimkan file final sesuai dengan tenggat waktu. Ini yang sedang terjadi dan harus ditindaklanjutin. Kalau dependensi, teman-teman, publikasi konten di Instagram bergantung pada persetujuan manajemen. Ya, ini ketergantungan, ya. Jadi harus ada approval. Jadi memang melibatkan banyak pihak. Launching landing page harus menunggu hasil uji A, B selesai. Ya, jadi harus A/B test dulu baru launching landing page. Ini berarti ya harus kita kejarin adalah A/B testnya harus gimana, ya. Lalu ada juga keputusan, ya, memutuskan untuk meningkatkan anggaran iklan karena performa tinggi di platform tertentu, ya. Ini keputusan, belum action, ya, baru keputusan aja. Lalu mengganti tema desain untuk mengikuti tren terkini berdasarkan feedback audiens. Ini keputusan yang dibuat, teman-teman, ya. Jadi hal ini, RAID ini kita tulis di action log untuk dokumentasi alias buku diary dari project yang kita laksanakan. Teman-teman, ya, untuk bagian resiko sebetulnya ada kolom lain, ya. Jadi insert dan insert lagi. Diapain? Severity. Apa severity alias keparahannya gimana sih? Dan di sini adalah, teman-teman, kemungkinan munculnya berapa persen sih, gitu, ya. Gitu. Harus ada. Nah, tapi kalau di sini diisi action, issue, dependency, dia nggak diisi apa-apa, teman-teman, gitu, ya. Jadi alangkah tidak efisiennya. Nah, solusinya adalah, teman-teman, kita pisahkan, teman-teman, ya. Apa yang kita pisahkan? Ini risk, action, issue, dependencies, decision. Kita akan pisahkan. Nah, logikanya menjadi 5 tabel, ya. Tapi kalau 5 tabel, kelebihannya adalah pertama lebih bersih. Apa bersih? Maksudnya tabel resiko semua, tabel action, gitu, ya, tabel issue, betul, tabel dependency kayak gitu. Namun masalahnya adalah tidak efisien, gitu, ya. Kenapa kita nggak menyatukan menjadi satu cluster? Maksudnya apa? Nah, resiko satu tabel tersendiri. Sementara action, issue, dependency adalah satu kesatuan karena action kan tindakan. Nah, issue adalah masalah yang harus diberikan action segera, gitu, ya. Contoh di sini kurangnya engagement pada media sosial, ini kan harus segera diantisipasi, teman-teman. Begitu pula vendor editing belum mengirimkan file final, ini harus segera, gitu, ya, dibikin tindakan. Dan dependencies juga sama, ini tindakan juga, teman-teman, ya. Namun tergantung dari pihak lain. Nah, kita bikinkan. Nah, untuk membuat tabel kita tidak perlu membuat dari awal, teman-teman. Kita klik di sini move or copy, klik create a copy, klik OK. Dan kita klik lagi di sini move or copy, create a copy, move to end, and OK. Nah, di sini, teman-teman, kita klik 2 kali atau klik kanan rename. Nah, teman-teman boleh tulisin AID logs. Oke. Di sini tulisin adalah res, dan di sini teman-teman tulisin adalah, nah, di sini karena AID doang, teman-teman, maka yang resnya kita delete lagi dan decisionnya juga delete seperti ini, teman-teman.
ganti nomornya 1, 2, enter gitu ya. Dan risk logs-nya kita delete aja ya, delete aja kayak gini. Yes. Decision teman-teman lebih baik di kopas aja ke atas ya. Terus ke atas dan delete kayak gini ya. Jadi ini keputusan, jadi intinya daftar tindakan dan akan kita tindak segera. Di sini risk. Nah, di risk ide decision. Nah, kita tinggal ganti. Di sini kita ganti ini risk. Ini nggak perlu, kita delete aja teman-teman. Yes. Delete atau kita ganti ya. Nah, maksudnya adalah kita ganti dengan severity. Apa severity? Tingkat keparahan. Tingkat keparahan apa teman-teman? Tingkat keparahan projectnya gitu. Jadi kalau resiko ini terjadi, dampaknya high, medium, atau apa gitu ya. Sininya teman-teman diisi probability of occurrence. Artinya kemungkinan munculnya berapa sih persen sih gitu ya. Dan decision log udah saya tulisin di sini ya. Jadi sebelumnya ini kan ada namanya RAID. Nah, saya delete aja karena decision ini adalah keputusan ya teman-teman. Kayak gini ya. Dan kita lihat prevent, unprease. Nah, kita lihat di sini bukan action log lagi, tapi kita ganti dengan decision log. Dan di sini risk saya ganti dengan lihat freeze, unfreeze. Kita ganti dengan risk log. Dan AID saya ganti dengan unfreeze. Nah, saya ganti dengan actions, issues, dan satu lagi adalah decision. Dan beres teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke risk log ini teman-teman ya. Di sini adalah risk lognya teman-teman, dan kita bisa lihat di nomor ini adalah risikonya apa, severity alias tingkat keparahan yang akan berdampak kepada project, dan kemungkinan akan tiba, maksudnya kemungkinan munculnya risiko ini gimana. Nah, di sini tentu tidak ada owner teman-teman, dan tidak ada due date juga, gitu kan, dan tidak ada status juga. Nah, yang diperlukan adalah teman-teman adalah ini mitigasi resiko, mitigasi dan mitigasi resiko itu apa sih? Pencegahan dan penanganan resiko ya. Dan ada namanya contingency plan teman-teman, atau rencana kontingensi ya, alias rencana backup gitu. Nah, di sini teman-teman ya, di sini lihat. Nah, kalau seperti ini masih salah ya. Teman-teman di blok aja dulu, lalu data, teman-teman data validations. Nah, kita ganti aja di sini teman-teman ya. Tinggi, sedang, ringan. Klik OK. Nah, severity-nya apa? Misalkan ringan ya. Nah, oke. Ini tinggi, ini sedang. Nah, tapi yang ini kan bukan sedang tinggi ya, bukan. Kita ganti lagi. Di sini adalah oke, kita ganti di sini bukan tinggi, tapi bisa sering atau jarang ya, atau tinggi. Kemungkinannya kan tinggi, menengah, atau rendah ya. Ini kan kemungkinannya teman-teman ya. Oke. Jadi sedang, tinggi, tinggi. Nah, ini kemungkinannya rendah. Rendah ya. Seperti ini. Dan teman-teman ya, kita bisa blok seperti ini. Kita blok seperti ini. Dan kita ke home, kita ke conditional formattings, kita ke highlight cell rules aja, equal to. Nah, kalau tinggi, kita ganti dengan merah biar cepet gini ya. Begitu pula nih teman-teman, yes. Juga greater than, bit equal to, yes, tinggi. Lalu di sini karena ada sedang ya, kita blok aja langsung. Nah, kalau sedang, biar cepat nggak kayak tadi, equal to, kita ganti dengan sedang ya. Dan di sini kita ganti dengan hijau atau yellow ya, yellow maksudnya. Ya, oke. Dan sini ada ringan, ada rendah ya. Jadi blok sini aja. Kita akan conditional formattings, kita highlight cell rules, equal to ringan. Kita pilih yang hijau aja, green.
Klik OK. Nah, di sini kita akan blok di sini teman-teman. Blok di sini dulu. Kita akan manage rule, coba manage rule ya. Coba di this worksheet. Nah, ini yang hijau ini kita duplicate rules, duplicate ya. Nah, kita lihat apply itunya di mana? Yes, kita lihat. Nah, di sini kita ganti apply itunya ya. Kita akan blok ulang di sini. Yes, jadi berlakunya di sini. Berlakunya di sini, oke? Lalu kita klik dan edit rules. Ini cara lain teman-teman ya, cara lain. Kita ganti menjadi rendah. Oke. Apply. Ya, tadi klik apply sini teman-teman. Klik OK. Jadi langsung ketahuan gini ya. Dan mitigasi risiko kita akan isi sekarang. Teman, coba saya klik 2 kali di sini. Jadi dengan diklik 2 kali dia akan menyesuaikan ya tingginya. Dan ini saya geser lagi dikit. Yes, seperti ini. Coba lihat di sini. Data audiens tidak akurat sehingga strategi menjadi tidak efektif. Impact-nya besar dan kemungkinannya adalah sedang. Melakukan validasi data dengan survei tambahan. Nah, lalu ini kan titik koma ya. Jadi teman-teman boleh klik di sini. Ya. Nah, biar ke bawah Alt Enter. Jadi dan kita ganti gunakan ya. Jadi, maksudnya gimana Pak ini? ALT ya biar apa? Biar ke enter ke bawah ya. Lalu ketidaksesuaian dengan audiens yang ditargetkan dengan tujuan kampanye. Nah, sebelumnya saya akan klik di atas ini ya. Jadi align top biar di atas. Ini juga sama align top juga. Ya, teman-teman di sini udah saya rapikan jadi 2 baris dengan Alt Enter dan kita akan rapikan. Tapi kita lihat dulu ya. Klik kanan dulu, row height-nya berapa? 28,8. Jadi kita bikin seragam ya. Caranya dengan row height. Tadi kan 28,8 kita ganti menjadi 32. Nah, biar ada space kayak gini ya. Dan kita blok ulang dari sini sampai dengan ujung sini. Kita ngapain teman-teman? Kita ke border, more border, and kita ganti dengan titik-titik ini. Klik, oke. Dan ini kita blok. Di bold kayak gini bisa. Jadi lebih rapi ya. Dan kita blok juga ini, kita indent kayak gini. 1 atau 2 boleh ya. Kayak gini kan ada indentnya ya. Dan lihat lebih rapi teman-teman. Nah, risk lognya. Jadi kita bisa mengantisipasi. Jadi ini potensi masalah dan ini solusinya gitu ya teman-teman. Jadi ini yang namanya risk log ini adalah bukan yang sedang terjadi tapi kemungkinan akan terjadi. Kalau teman-teman yang sedang terjadi itu adanya di issue teman-teman. Dan yang memerlukan action dengan lebih cepat ya, seperti itu. Teman-teman, kali ini kita akan membuat Gantt chart ya. Di sini terlihat ada project start date dimulai dengan 7 Januari 2025 ya. Dan saya linkkan ke sini teman-teman. Nah, link seperti ini ya. Dan ini adalah nomor dan ini aktivitasnya. Dan siapakah penanggung jawabnya, dan startnya kapan, endnya kapan, ya total hari berapa, statusnya bagaimana, dan persentase penyelesaiannya. Nah, kalau untuk biar rapi, di blok aja seperti ini, sampai sini. Dan kita klik border, pilihnya more border aja biar gampang, yes. Dan atasnya, tengah, sama bawah. Kita kasih yang seperti ini aja, oke. Ya. Oke, ini kalau mau hitam teman-teman, tapi kalau mau abu-abu teman-teman boleh pilih ini. Yes, jadi pilih dulu baru kita ulang klik, and klik OK. Dan yes, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini ya, ini 7 Januari teman-teman. Nah, 7 Januari merupakan kita nge-link dari sini ya, gitu. Dan di sebelahnya teman-teman kita sama dengan arahkan ke sini. Tambah 7 hari, enter. Kita drag aja panjang. Sampai dengan Desember sebetulnya ya. Oke. Nah, tapi ya kita lihat di sini. Ini kan bentuknya kurang oke ya. Jadi kita klik alignment, teman-teman. Degree gini. Yes. Klik oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih mudah ya. Kalau sudah kayak gini kita lihat ukurannya berapa nih. Column width ini adalah 8 ya. Kalau kita bikin 3, oke ya kayaknya, jadi lebih memudahkan ya. Jadi klik kanan, column width
Kita isi 3 aja. Oke. Nah, udah. Nah, itu kita blok. Teman kita blok. Ini berarti 4 ya. Oke, ini juga berapa nih? Ini juga mestinya 4 ya. Oke. 4 dan teman-teman kita kasih warna hijau ya. Coba kita copy per 4 ya. Bener nggak per 4? Yes. Kayaknya udah mulai oke ya, per 4 minggu ya. Oke, kita lihat. Nah, sebetulnya teman-teman ingat ya, tidak semua itu per 4 minggu ternyata teman-teman ya. Ternyata ya, coba ini Maret udah benar tuh. April, ini masih ada April teman-teman. Jadi dia harus 5. Nah, oke. Jadi Maret juga kita lihat di sini. Yes, segini doang. Dan kita blok sini, kita April saya paste di sini nih. Di Juni, yes, Juni dia 5 tuh. Kalau di sini Juli, yes, Juli tuh. Dan kita lihat di Juni. Jadi kita nggak bisa langsung gebriyah-uyah ya. Nah, ini juga nggak boleh tuh. Ternyata ini harus sampai segini doang tuh. Yes, jadi nggak bisa gitu langsung per 5, nggak bisa ya. Ini sama dengan Nah, teman-teman mengapa ini Juli, mengapa 11 Agustus nanti akan saya sampaikan ya tekniknya ya, why gitu. Kita lihat September. Oh, September juga harus ini nih. Oke, dan kita yes. Nah, November malah nggak segitunya ya. November malah segini doang teman-teman, 4 doang tuh. Yes. Lalu Agustus ya malah jadi dan yes. Oke. Nah, teman-teman, saya tekniknya berarti manual ya, ada 4, ada 5 tergantung teman-teman ya. Dan ingat, sama dengannya harus ke baris yang minggu kedua ya, bukan minggu pertama. Kenapa? Karena kalau minggu pertama ya takutnya masih bulan yang lalu. Nah, ingat teman-teman, ini di sini saya kan ada tanggal tuh. Gimana biar jadi bulan? Ctrl 1 teman-teman, atau klik ke sini nih. And pilihlah numbers, custom, dan tulislah M 3 kali. Oke. M 3 kali, oke. Dan jadilah bulan semua teman-teman tuh. Yes, kayak gini. Mengapa ada simbol ini ya? Karena yang lain ke minggu kedua, ini minggu ketiga. Nah, itu aja kita benerin dan no issue ya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau dirasa ini terlalu rapat, teman-teman boleh blok seperti ini ya. Lalu teman-teman klik lagi borders and more borders, and teman-teman ganti dengan ini nih, and yang tengahnya aja klik oke. Yes, dan kita klik insert. Oke, kita kecilin aja seperti ini biar pemisah doang, dan kita blok seperti ini. Yes, sampai dengan Desember, dan ganti menjadi warna abu-abu. Oke, dan teman-teman kita blok seperti ini juga, kita blok. Yes, klik biar yang tengahnya kita ganti dengan seperti ini. Yes, ini kiri kanan juga nggak perlu lah. Oke. Ya seperti ini jadi tuh. Yes. Hai teman-teman ya, biar rapi kita blok kayak gini dan kita align kayak gini ya. Dan coba kalau kita pakai indent ya lebih rapi kayaknya ya teman-teman, pakai indent ya. Jadi biar ada jarak, oke. Dan di sini teman-teman kan ada start project, ada juga end. Tapi ada juga yang belum ditentukan waktunya ya. Nah, sebetulnya kita bisa kayak gini teman-teman, kita kurangin nih. Nah, untuk durasinya ya, days itu kan durasi. Cuma kan ada namanya Sabtu Minggu kan ya. Gak mungkin Sabtu Minggu kita kerja kan? Enggak dong. Jadi ada namanya network days teman-teman. Days buka kurung ya. Startnya 10 Januari, ini 17 Januari itu. Jadi 6 hari teman-teman, nggak 7 hari karena ada weekend. Nah tapi kalau kita drag ke bawah sini, nah ini kan kosong tuh teman-teman, karena belum ditentukan ya. Jadi kita harus bikin gimana kalau seandainya ini kosong ya. Jadi teman-teman fokus ke atas ini. Rumusnya saya bungkus dengan if buka kurung ya. Nah kalau seandainya F6 itu sama dengan, nah jadi F6 sama dengan blank itu kayak gini teman-teman ya. Jadi tanda petik double, maka jawabannya blank juga gitu.
tanda petik double gini. Yes. Tapi kalau ada isinya, kita kayak gini. Ya, teman-teman hitung buka kurung ada berapa? 1, 2, 3, 2 kan? Berarti tutup kurungnya juga harus ada 2. Enter. Dan kita klik 2 kali, drag ke bawah. Nah, kan? Akhirnya jadi kayak gini teman-teman. Yes. Jadi untuk days-nya. Oke, saya coba untuk start sama end. Coba saya bikin di tengah deh. Ya, sisanya. Nah, teman-teman, untuk status ini kita pinginnya drop down list. Apakah itu status nih, teman-teman? Nah, started, in progress, block, complete ya. Nah, biar kita drop down list, teman-teman arahkan ke sini. Jadi gimana caranya? Klik di H6, data, and sini, data validations. Teman-teman low-nya ganti dengan list. Source-nya ya, diklik atau boleh klik panah ini bebas ya. Kalau udah ada diklik di sini aman ya, teman-teman. Tinggal di blok aja kayak gini. And kita klik OK. Nah, jadi kita bisa milih tuh. Now started, in progress. Nah, tinggal kita klik 2 kali biar lebar tuh. Yes, lebarin dikit. Nah, biar seandainya ke bawah, tinggal drag ke bawah aja kayak gini. Ya, kayak gini. Yes. In progress, yang ini mungkin started ya. Copy blok ke bawah sini. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman ini kan kita lihat ya, ada started, ada in progress, ada block, ada complete ya, teman-teman. Nah, biar terlihat lebih menarik, teman-teman lebih baik kita pakai conditional formatting. Jadi di blok kayak gini ya sampai bawah, lalu kita klik home and kita conditional formatting, kita pilihnya new rules aja. Di new rules ada format only cell that contain ya. Jadi ada cell value, ada specific text. Kita pakai specific text aja. Kalau seandainya misalkan klik not started ya, kalau isinya ini maka formatnya yes, fill-nya kita kasih abu-abu kayak gini atau abu-abu lebih mudah ya. Kita klik OK. Oke. Nah, tuh not started kan? Jadi kalau kita klik not started, yes kayak gini ya. Kita ulang lagi. Di blok ulang ya teman-teman. Conditional formatting, new rules. Teman-teman pilihnya adalah format only cell that contain. Pilih specific text. Nah, kita mau masukin in progress. In progress biar menarik, kita kasih warna merah atau orange ya. Tapi kalau mau more color di sini teman-teman, yes, teman-teman boleh pilih yang warna yang teman-teman suka. Yes, mungkin orange ini. Oke. Oke, dan oke. Oke lagi. Jadi kalau in progress ini menyala. Nah, tinggal kalau di blok apa? Nah, kita blok ulang lagi. Kita conditional formatting, new rules, ada namanya format only, dan kita pilihnya specific text, arahkan ke blok. Kalau di blok itu berarti ada sesuatu dong ya. Kita kasih warna merah nih. Yes, merah menyala nih. Oke. Kita klik OK. Dan kita klik OK. Nah, jadi coba blok. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Jelas nggak? Jadi warna merah seperti ini, teman-teman. In progress. Yang belum adalah kita lihat complete. Nah, complete belum nih. Kita blok lagi. Conditional formatting, new rules, dan format only cell that contain. Kita pilihnya adalah specific text. Klik, arahkan ke complete sini. Ya. Format cell. Kita arahkan warna biru muda kalau oke. Oke. Dan oke. Nah, ini beres ya. Oke, kita coba lihat yang block. Nah, teman-teman kalau mau dirubah bisa ya. Jadi di blok dulu ya. Lalu di sini ada manage rules. Coba, nah yang merah ini kita edit rules. Apa yang mau kita edit? Formatnya. Jadi fontnya ganti misalkan warnanya putih. Oke. Oke. Apply. Oke. Jadi lebih menarik. Block. In progress. Not started. Nah, coba ulang lagi. Kita blok lagi ya. Lalu kita perindah manage rules. Nah, oranye-nya terlalu kuat teman-teman. Jadi kita pilih yang ringan-ringan aja ya. Orange-nya. Fill-nya mungkin. Kalau kayak gini mungkin lebih oke ya.
Atau hijau belum ya? Hijau belum nih. Ya, hijau belum. Oke, hijau aja. Oke. Apply. Oke. Jadi kelihatan in progress sama block langsung kelihatan ya, teman-teman. Seperti itu. Dan teman-teman untuk persentasenya boleh ditulis 40% kayak gitu ya. Atau boleh 0,2 gitu ya. Atau 0,1 lalu kita block and percentage kayak gini. Yes, coba ini yes, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau untuk ini teman-teman bisa lihat ini kan 10 sampai dengan 17. Nah, berarti 7 masuk dong sampai dengan segini. Dan ini 18 sampai dengan 30. Berarti 18 adanya di sini sampai dengan 30 Januari. Nah, kayak gini. Yes. Nah, teman-teman biar fill color-nya ada di sini, gini caranya ya. Gini caranya. Saya hilangkan dulu, saya klik kanan dulu, and saya akan klik remove from ini. Awalnya kayak gini nih. By default itu gini. By default adalah gini. Lalu saya klik kanan, add to quick access toolbar, and kita klik di sini, and show below the ribbons. Nah, jadi muncul di sini teman-teman tuh. Jadi misalkan 20 sampai dengan 28, 20 berarti di sini nih. Ya, sampai dengan 28. Klik yang ini dong. Ya, dan teman-teman bisa selanjutnya dikerjakan ya. Seperti itu aja teman-teman dari saya. Baik teman-teman, terima kasih. Akhirnya kita sudah menyelesaikan project management ya. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Semoga bisa digunakan untuk project yang teman-teman kerjakan. Saya Egis Tubagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.